Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Karimah dari kelas TBI 3. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama, saya akan menyampaikan konsep dasar filsafat. Yang pertama, definisi filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani, filosofia. Philo yang artinya cinta dan sophia kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris, filosofi. Dalam bahasa Arab, filsafah atau al-hikmah. Dalam hal ini, filsafat adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Di sini, filsafat mengatakan manusia yang tinggi nilainya adalah manusia yang cinta kebijakan. Banyak sekali yang mendefinisikan filsafat. Mengapa banyak yang berbeda-beda yang mendefinisikan filsafat? Yang pertama, karena filsafat itu sendiri. Yang kedua, karena berbedanya pemahaman yang mereka miliki. Yang ketiga, berbedanya pengetahuan yang mereka anut. Terus ciri-ciri berpikir filsafat adalah yang pertama, radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Yang kedua, berpikir rasional atau berpikir menggunakan akal. Yang ketiga, berpikir sistematis, berpikir yaitu tersistem atau tersusun. Yang keempat, yaitu berpikir secara konseptual atau terkonsepsi. Terus berpikir secara metodis atau bermetode, atau ada cara-caranya. Terus ada juga berpikir secara kritis atau tanggap terhadap persoalan atau pengetahuan yang dimiliki. Berpikir secara koheren adalah berpikir secara runtut terhadap persoalan. Dengan artian di sini, filsafat adalah proses pencarian kebenaran terhadap segala yang ada, baik materi maupun imateri, dengan sifat berdasarkan yaitu secara sistematis, radikal, kritis, koheren, konseptual, dan metodis, yaitu yang dengan sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu onto dan logos. Onto itu ada dan logos itu ilmu.
Ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Ontologi membahas yang ada, yang universal. Ontologi pada hakikatnya ilmu yang mempelajari tentang keberadaan suatu ilmu yang luas secara universal. Dalam hal ini, ontologi itu membahas seluk-beluk ilmu secara mendalam atau sains pengetahuan. Cara berpikir ontologis dapat berbenturan dengan agama. Ontologi di sini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, materialisme. Materialisme itu suatu penilaian tentang materi, bukan rohani. Kalau idealisme itu ideal, yaitu bukan materi. Terus di sini ada karakteristik ilmu pengetahuan ontologis, yaitu realitas, yaitu berdasarkan realitas. Terus ada epistemologi. Epistemologi itu epistem, yaitu pengetahuan, dan logos itu ilmu, berarti ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Di sini epistemologi yaitu dengan cara metode memperolehnya itu, yang pertama dengan empirialisme, yaitu dengan memperoleh dengan pengalaman. Yang kedua, rasionalisme, yaitu memperoleh sesuatu dengan akal. Yang ketiga, empirionalisme, fenomenalisme, yaitu memperoleh sesuatu dengan menggali pengalaman dalam dirinya sendiri. Yang keempat, metode intuisionisme, yaitu metode memperolehnya itu dengan intuisi. Terus dalam epistemologi ini ada dua permasalahan, yaitu paradigma dalam epistemologi dan paradigma proper. Di sini terus ada aksiologi. Aksiologi itu cabang filsafat yang aksiologi itu teori. Aksio itu teori, logos itu ilmu, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang teori ilmu. Aksiologi ini dibagi menjadi 3, yaitu moral, keindahan, dan sosial politik. Di sini ada karakteristik aksiologi. Yang pertama, objektivisme, yaitu penilaian sesuatu itu berdasarkan objek atau sebenarnya. Dan subjektivisme yaitu
penilaian terhadap objek dengan memasukkan intuisisme atau perasaan. Aksiologi ini bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang moral, etika. Yang seterusnya adalah hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, filsafat. Filsafat itu ilmu atau pemikiran yang mendalam sampai ke akar-akarnya, yaitu secara menyeluruh dan universal. Filsafat ini yaitu lebih menyeluruh dan sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, ilmu, yaitu ilmu itu membahas mengenai sesuatu yang lebih khusus, seperti ilmu pengetahuan, yaitu merupakan usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, yaitu dengan sesuatu itu dengan usaha sadar. Terus ada agama. Agama ini sesuatu zat atau ilmu yang lebih tinggi atau zat yang lebih tinggi. Hubungan antara filsafat dan ilmu, yaitu filsafat itu lebih menyeluruh dan ilmu lebih khusus. Filsafat itu induknya ilmu pengetahuan dan ilmu adalah anaknya dari ilmu filsafat. Kalau filsafat itu lebih universal dan objeknya itu lebih luas. Kalau ilmu itu objeknya lebih khusus. Terus hubungan antara filsafat dan agama. Filsafat dan agama ini itu kegiatan yang atau pikiran yang mendalam, menyeluruh, rasional, logis, dan agama tampak sebagai suatu pemikiran yang bukan dangkal, melainkan sesuatu hal yang digunakan tanpa menggunakan pikiran sama sekali. Terus ada ilmu dan agama. Ilmu dan agama lebih jauh meningkatkan pengetahuan dengan cara yang lebih rasional dan tidak dalam mistik atau tahayul. Dan juga ilmu dan agama ini adalah sistem kepercayaan yang mengatur aspek kehidupan yang menyeluruh. Dan hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama ini merupakan atau berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari.